Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Gemelar Frame. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan sistem busut dengan metode tapak timbun atau tapak kuda, teman-teman. Ini salah satu contoh yang sudah jadi. Galian melingkar di sisi kanan kiri pohon durian ini kita alihkan ke urukan yang sebelah sini, teman-teman, yang ada tapak timbunnya atau tapak kudanya. Jadi limbah galian ini bisa kita manfaatkan untuk urukan yang di atas tapak timbunnya, teman-teman. Ini kedalaman 1 lutut, lebar sekitar 25 cm, dan ini kalian lihat sendiri airnya sudah mengalir. Bahwasanya kalau di lahan saya ini ada rembesan-rembesan yang seperti mata air, itu kelihatan. Kalau tidak dibikin busut dengan ketinggian yang ideal, sudah pasti pohon durian kita akan stagnan, teman-teman. Jadi cara tanam pohon durian di tempat kita memang harus ekstra tenaga dan juga ekstra pengeluaran uangnya, teman-teman. Seperti yang kalian lihat, ini salah satu contoh tapak timbun dengan fungsi untuk melebarkan busut. Mari kita ke bawah. Jadi kalau dilihat dari samping, ini kelihatan tumpukan karungnya yang berisi tanah yang kemarin kita masukkan ke karung dan kita susun. Dan sekarang dengan adanya tapak timbun ini, lebar dari pangkal batang yang kemarin cuma 1 meter, sekarang jadi 2 meter lebih. Itu salah satu fungsi dan manfaat tapak timbun, teman-teman. Dan selain itu, fungsi tapak timbun yang seperti kemarin saya bilang, fungsinya untuk melebar jangkauan akar, terutama akar serabut. Seperti yang kalian ketahui, kalau volume busutnya semakin melebar, berarti perakaran untuk mencari nutrisi itu semakin luas. Dan juga kalau ujung tajuk sudah melebihi busutan, otomatis akar pun sudah lebih dari busutan seharusnya kalau kita pelebar busutannya, teman-teman. Dan ini setelah kita lebarkan dari ujung tajuk ke tepi busut, itu masih ada spare hampir 1 meter, bahkan yang sebelah sini 1 meter lebih. Jadi untuk pelebaran akar itu, penyebaran akarnya itu semakin leluasa, teman-teman. Jadi begini cara saya mengakali atau membuat busut dengan sistem tapak timbun. Dan ini contoh yang belum ada tapak timbun, teman-teman. Insya Allah besok kita eksekusi. Ini dari pangkal batang cuma 1 meter. Rencana kita mau tambah 1,5 meter lagi sampai ujung sini. Dan kita ambil tanah yang dari sini, teman-teman. Dari petak atas kita turunkan, terus kita langsir ke bawah. Insya Allah besok pakai angkong arko, teman-teman. Kalau manual agak lama eksekusinya, teman-teman. Jadi inilah salah satu contoh yang tapak timbun yang sudah selesai. Mudah-mudahan bisa buat edukasi teman-teman sesama pekebun durian pemula. Jadi kita manfaatkan lahan yang ada, potensi yang ada,
untuk pelebaran busut dan untuk media busutnya tuh semakin meluas teman-teman. Oke, mudah-mudahan duri hitam kita setelah kita perbaiki busutnya, pertumbuhannya semakin sesuai harapan, semakin membuat kita senang, semakin membuat kita bahagia. Karena seorang petani itu kalau lihat hasil karya kita bagus, hasil karya kita sesuai harapan, itu sudah sebuah nilai plus tersendiri atau buat hiburan, karena kita merasa apa yang kita lakukan sudah berhasil. Itu salah satu contoh kalau apa yang kita tanam sesuai harapan teman-teman. Dan ini ada 2 karung kohe kambing. Fungsinya agar perakaran itu tidak lari ke sebelah. Jadi kanan kiri kita kasih kohe kambing agar akar serabutnya bisa lari ke kanan kiri pohon duriannya tersebut teman-teman. Kalau kohe kambing kita banyak, seharusnya ini sudah harus 4, yang satu di sini dan yang satu di sebelah sana teman-teman, seharusnya. Tapi karena kekurangan kohe kambing, jadi kita kasih 2 kanan kiri dulu. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sesuai dengan harapan untuk masa depan. Berkebun durian itu selain untuk fase pensiunan nanti, kita juga bisa buat hiburan teman-teman. Kalau lihat tanaman kita subur, sehat, tidak ada masalah, hati kita juga terhibur. Dan kalau sudah berbuah, itu adalah bonus dari keberhasilan kerja kita teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian dulu tutorial pembuatan busut dengan sistem tapak timbun atau tapak kuda. Dan ini hasilnya. Semoga bisa buat edukasi teman-teman semua. Dan saya rasa cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.